Oke, sekarang dunia lagi nahan napas kan? Tensi antara Iran dan Israel itu udah di puncak-puncaknya. Udah ada serangan langsung, bendera merah pembalasan dikibarin. Tapi gimana kalau saya bilang, jauh sebelum mereka saling lempar roket, dua negara ini itu sahabat dekat banget. Beneran loh, Anda nggak salah dengar. Mereka pernah jadi kawan karib. Nah, coba lihat ini deh. Dulu mereka tuh sekutu dekat. Sekarang musuh bebuyutan. Ini bukan perubahan biasa loh. Dari yang tadinya saling bantu, saling untung. Sekarang jadi salah satu konflik paling bahaya di dunia. Yang bisa bikin goyang satu kawasan. Gila kan perubahannya? Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa sih? Gimana ceritanya persahabatan yang tadinya erat banget bisa jungkir balik jadi permusuhan yang super bahaya kayak sekarang? Nah, di sini kita bakal coba urai bareng-bareng sejarahnya, kita cari tahu apa sih titik baliknya. Oke, siap? Yuk kita mundur ke masa lalu. Oke, kita mundur dulu ya ke tahun 1948. Waktu itu, negara Israel baru aja lahir. Nah, begitu berdiri, hampir semua tetangganya yang negara Arab langsung nyerang. Tapi, ada satu negara yang beda sendiri, Iran. Negara mayoritas Muslim, tapi mereka nggak ikut-ikutan nyerang. Loh, kenapa ya? Nah, jawabannya itu ada di sebuah ide yang namanya strategi periferi. Gini gampangnya, Syah Iran waktu itu namanya Muhammad Reza Pahlawi, dia pengen banget negaranya modern kayak negara barat. Dia ngelihat negara-negara Arab di sekitarnya tuh saingan. Jadi, apa yang dia lakuin? Dia cari teman negara lain yang bukan Arab di wilayah itu. Siapa? Ya Israel. Tujuannya buat ngelawan musuh yang sama. Dan ini bukan cuma sekedar omongan loh. Kerjasamanya itu bener-bener dalam. Coba bayangin, Iran itu yang nyuplai minyak buat Israel pas lagi ada embargo dari negara-negara Arab. Sebagai gantinya, Israel kirim ahli-ahli pertanian buat modernisasi Iran, kasih teknologi militer, bahkan Israel bantu Iran ngebangun Safak, badan intelijennya yang super ditakuti itu. Saking deketnya, di Teheran sampai ada sekolah bahasa Ibrani. Luar biasa kan? Tapi, semua itu berubah. Tibalah kita di tahun 1979. Nah, ini dia. Ini tahun yang jadi titik baliknya. Satu tahun yang bukan cuma menghancurkan persahabatan mereka, tapi benar-benar mengubah total peta politik di Timur Tengah. Selamanya. Semuanya kejadian cepet banget. Revolusi Islam Iran meledak, dan dalam sekejap semuanya berubah. Rakyat yang udah gerah sama rezim Syah akhirnya berhasil gulingin dia. Syahnya kabur, terus dari pengasingan muncullah seorang ulama karismatik, Ayatollah Khomeini. Dia pulang dan mendirikan Republik Islam Iran. Nah, ideologi rezim baru ini 180 derajat beda. Khomeini punya slogan yang terkenal banget. Amerika itu setan besar dan Israel itu setan kecil. Jelas banget kan? Israel yang tadinya teman dekat, sekarang dicap setan kecil. Di mata rezim baru ini, Israel bukan lagi sebuah negara, tapi dianggap sebagai penjajah tanah suci umat Islam. Dan mereka nggak pakai lama. Rezim baru ini langsung bergerak. Pertama, semua hubungan diplomatik diputus seketika. Kedua, gedung kedutaan besar Israel di Teheran diambil alih, terus dikasih ke PLO, Organisasi Pembebasan Palestina. Dan yang paling penting, slogan hancurkan Israel itu bukan lagi cuma omongan, tapi benar-benar jadi pilar utama identitas negara Iran yang baru. Oke, jadi setelah 1979 itu, mereka nggak langsung perang tembak-tembakan secara terbuka. Kenapa? Ya karena Iran pinter juga. Mereka tahu kalau mereka serang Israel langsung, pasti Amerika bakal ikut campur. Makanya, dimulailah era yang baru, namanya Perang Bayangan. Terus gimana cara mereka berantemnya? Nah, ini dia perangnya jadi asimetris. Iran pakai strategi poros perlawanan. Maksudnya, mereka kasih dana dan senjata ke kelompok-kelompok proksi, kayak Hizbullah di Lebanon sama Hamas di Gaza, buat nyerang Israel secara nggak langsung. Di sisi lain, Israel balasnya lewat operasi rahasia. Mereka pakai Mossad, badan intelijennya, buat apa? Buat sabotase fasilitas nuklir Iran, ngelancarin serangan siber, bahkan sampai ngebunuh ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran. Nah, kita maju lagi ke abad 21. Di sini tensinya makin panas, dan fokus konfliknya geser ke satu hal yang super krusial dan bahaya banget, program nuklir Iran. Sekarang, taruhannya jadi jauh lebih tinggi. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih Israel sampai setakut itu? Kan Iran bilangnya program nuklir mereka itu buat tujuan damai. Tapi buat Israel ini bukan main-main. Iran punya senjata nuklir itu sama aja kayak skenario kiamat buat mereka.
Jawabannya sebenarnya cukup simpel tapi mengerikan. Coba lihat peta deh. Israel itu negaranya kecil banget. Jadi secara teori, cuma satu bom nuklir aja, itu udah cukup buat ngilangin Israel dari peta. Titik. Nah, ketakutan inilah yang bikin kebijakan Israel jadi keras banget soal program nuklir Iran. Dan sekarang, semua aturan main itu berubah total. Setelah puluhan tahun cuma main di belakang layar, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran melancarkan serangan langsung dari wilayahnya sendiri. Mereka kirim ratusan drone dan rudal ke Israel. Perang bayangan yang tadinya sembunyi-sembunyi, sekarang keluar ke tempat terbuka. Ini adalah babak yang benar-benar baru. Beberapa sumber yang kita lihat mencoba membuat semacam skenario, gimana kalau. Penting banget buat dicatat ya, ini cuma spekulasi, bukan ramalan. Tapi coba kita bayangin, skenarionya, negosiasi nuklir gagal total. Terus, AS dan Israel nyerang besar-besaran sampai pemimpin tertinggi Iran tewas. Balasannya, Iran nutup Selat Hormuz, jalur utama minyak dunia. Apa akibatnya? Krisis energi global meledak, ekonomi dunia kacau. Jadi, kalau kita coba tarik mundur dan lihat gambaran besarnya, apa sih sebetulnya inti dari konflik ini? Apa ini murni soal agama? Ternyata, nggak sesimpel itu. Ini jauh lebih rumit dan mendalam. Pada dasarnya, ini adalah pertarungan kekuasaan, perebutan pengaruh di kawasan. Jadi bukan cuma soal sentimen atau ideologi, tapi soal siapa yang bakal jadi bos di Timur Tengah. Iran dengan ambisinya untuk memimpin dunia Islam, dan di sisi lain ada Israel yang berjuang mati-matian buat bertahan hidup di tengah kepungan musuh. Dan inilah yang membawa kita kembali ke titik awal. Ada satu kutipan terkenal dalam politik yang pas banget buat cerita ini. Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Ini merangkum semuanya kan? Sejarah Iran dan Israel ini bukti nyata kalau dalam politik, kepentingan itu nomor satu. Dua negara yang dulu bisa dibilang bersulang bareng, sekarang malah saling todong senjata. Semuanya karena kepentingan strategis mereka udah nggak sejalan lagi. Dan sekarang kita sampai di titik ini, titik di mana serangan langsung antar negara bukan lagi hal yang mustahil. Pertanyaan besarnya yang tersisa buat kita semua adalah, apakah ini cuma awal dari perang yang jauh lebih besar? Atau apa masih ada jalan buat mereka mundur dari tepi jurang ini? Nasib seluruh Timur Tengah mungkin bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.